saudara sekalian, mari biar pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Seberapa kita yang hadir di tempat ini, mungkin yang ada di luar bisa masuk dan kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita, kita mau masuk hadirat Tuhan, kita sembah Dia pagi hari ini. Thank you Jesus. Bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Kau masih berikan buat kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Kau mau menyenangkan Engkau pagi hari ini Tuhan. Bertahtalah di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Thank you Jesus. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu. Thank you Jesus. Haleluya. We bless You Lord. Thank You Lord. Kau memuji-Mu. Kau hadir
berdiri naikkan pujian. Segala pujian syukur bagimu. We praise you Lord. Kau di dalam hidupku, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku mari kita sembah Dia. Kami sembah Kau, kami puji Engkau, Kau layak Tuhan, Kau layak terima pujian. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. We bless you Lord, we bless you Jesus. Haleluya, haleluya. Kami muliakan nama-Mu, kami elulukan Engkau, Raja kami, Engkau Tuhan kami. Thank you Lord, we bless you, we bless you Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Syukur. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian-Mu, naikkan ucapan syukur pagi hari ini. Mari kita bawa korban ucapan syukur di hadapan Tuhan. Biar hati kita penuh dengan ucapan syukur, hati kita penuh dengan pujian, sebab Dia layak untuk terima pujian kita pagi hari ini. Haleluya, we bless you Lord. Syukur, syukur. Kami menyembah Kau, kami muliakan nama-Mu, buat selamanya kebaikan-Mu Tuhan, buat selamanya kasih setia-Mu. Kau sangat baik, Kau terlalu baik. Kami memuji-Mu, kami sembah Kau. Haleluya. We bless you Lord, we bless you Jesus. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, we bless you Lord. I sing praises to
Lord this morning, Lord. We praise you. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu kami. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau sebab Engkau layak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya dan siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Terus siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Mari bisa berjabatan kiri kanan, katakan mari kita puji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Apa
mau bersyukur Tuhan. Kami mau berterima kasih karena Engkau baik Tuhan. Engkau selalu baik dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap ada bersama-sama kami dan Engkau tetap baik Tuhan. Dan kami mau bersyukur buat itu. Thank you Jesus. Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau layak Tuhan. Terima pengagungan kami Tuhan. Yes Lord. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day.
all glory. Thank you, Jesus. Deserve all praise. Father, we love you and we worship you. Hallelujah. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and adore you. Father, we long To see your face. You alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you. We love you, Jesus. And we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Thank you, Lord Jesus. Father, we love you and we worship you this day. Hallelujah. We worship you. We adore you. We love you, Jesus. We honor you, Lord. Jesus. We call upon his name, name above all names. Jesus, we worship you, Lord. Glory, glory to you, Jesus. Glory to you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We love you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Jesus, for being with us, Lord. In your presence, Lord, this morning, Lord. We humble ourselves before you to honor you, Lord, to lift up your name on high. Thank you, Father, for everything you've done, Lord Jesus. This is your service, Lord. You lead us from the beginning to the end, Lord Jesus. It's all about you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Jesus. Forgive our sins, our iniquities, our transgression, all our faults, Lord. Forgive us, Lord Jesus. We're nothing without you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just take over this place, Lord. Take over this place this morning, Lord Jesus. I pray for our Father, Lord Jesus. You equip him, you anoint him, Lord Jesus. Speak through him, Lord. Open a new revelation, Lord. Open up your secrets, Lord Jesus. That when he speaks, there is power, there is authority, Lord Jesus. That he's your instrument, your vessel, Lord. Nothing more than that, Lord Jesus. Speak to every single person, Lord. Touch our hearts, Lord Jesus. Renew and restore and heal us, Lord, from any sickness, Lord Jesus. That walk out from this place, we are never the same, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Once again, Lord, let your words be planted on our hearts, Lord. Thank you, Father. Terima kasih, Tuhan. We love you and thank you for loving us. You deserve the glory and you deserve the honor, Lord. Name above all name, and all who believe says, Amen. Amen, amen. You may be seated. Good morning, everyone. It's great to see you in this church, the Church of the Living God. Selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Kita akan continue from my last preaching. Maximize your time adalah visi 2023, bagaimana kita harus bisa memaksimalkan waktu-waktu kita tentunya untuk kehendak Tuhan. Dan subtim yang sudah saya angkat minggu yang lalu, waktu yang kita ada, kita mau build up untuk membangun iman dalam Kristus.
Saudara, kalau saudara mendapatkan wadah jemaat yang pagi ini kita bagikan, saya beri tema iman yang mengalahkan dunia. 2 minggu lalu saya juga bicara tentang iman yang mengalahkan dunia. Berbicara tentang iman yang mengalahkan dunia, tentu bukanlah suatu hal yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Jadi bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Amin. Nggak ada yang mustahil. Untuk orang percaya, ya, orang yang benar-benar percaya, mengalahkan dunia nggak mustahil bagi kita. Ya, karena firman Tuhan sudah berbicara tentang itu. Nah, meskipun kita tahu kenyataannya tidak sedikit anak-anak Tuhan yang kehidupan kerohaniannya jatuh bangun. Sehingga sering kalah dengan dunia ini. Ya. Kenyataannya memang seperti itu ya. Kita orang percaya tapi sering kalah dengan dunia ini. Nah, kata Greek kosmos yang diterjemahkan dunia dipakai sebanyak 187 kali, di mana salah satu artinya yang dimaksud adalah dunia dengan sistem yang ada di dalamnya. Dunia dengan segala macam polanya, karena gimana pun juga the prince of the world, Satan adalah the prince of the world. Jadi bicara tentang kosmos, bicara tentang dunia, bagaimana dunia ini dikendalikan, dikuasai oleh the prince of the world, dikendalikan, dikuasai oleh setan yang sebagai penguasa dunia ini. Tapi bukan berarti apabila dia adalah penguasa dunia terus kita sebagai orang yang hidup di dunia kalah. No. Oleh sebab itulah kita perlu melihat lebih jelas lagi, mempelajari lebih dalam lagi siapakah kita sesungguhnya dalam Kristus. Ini penting sekali saudara. Sebagai orang percaya, seperti yang sudah saya katakan bahwa tidak mungkin kita bisa kalah sebetulnya. Asal kita benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, tapi kenyataannya banyak orang percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi kenapa dia mesti kalah dengan sistem dunia yang ada ini? Ya, di mana dunia digambarkan sangatlah gelap karena kehidupan dosa dan pengaruh dan kuasa gelap yang ada dalamnya. Alkitab mengungkapkan ya, bahwa sebenarnya kita sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Di mana kita hidup di dalamnya, kita mengikuti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Efesus 2 ayat 1-2 dijelaskan kita, bukankah kita dulunya juga sama dengan mereka, di bawah kuasa, di bawah kendali daripada kuasa-kuasa gelap, ya, yang mestinya kita itu layak dan pantas dihukum. Tapi kita bersyukur karena Kristus Yesus telah datang untuk menebus dan menyelamatkan kita, serta menjadikan kita sebagai ciptaan baru, menjadi anak-anak Allah yang hidup, yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, sehingga membuat kita menjadi berbeda dengan dunia. Amin. Ini yang ayat yang sudah saya buka minggu yang lalu, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, for everyone born of God overcomes the world. Mengalahkan dunia. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Jadi iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya? Yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang sudah mati bagi dirinya dan yang sudah menebus, mengentas, menyelamatkan, menguduskan, membenarkan. Bayangkan, menjadikan ciptaan baru sehingga kita diadopsi menjadi anak-anaknya. Yohanes 1:12, siapa yang percaya dia dan menerima dia maka diadopsi menjadi anak-anak Allah. Jadi level kita sebetulnya ketika ngomong diadopsi, dia adalah saudara sulung kita. Berarti apa? Semua yang tadinya terhilang akibat daripada dosa, karena akibat dari dosa kita kehilangan segala-galanya. We are separated with God. Ya, kemudian apa? Kita kehilangan segala yang Allah berikan pada kita. Dignity, harga diri.
Sehingga kita jadi orang nggak punya harga diri sih. Merasa seperti itu. Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, dia sembunyi, dia takut. Karena dia merasa nggak ada harga diri lagi. Dia merasa telanjang dan lain sebagainya. Segala kemuliaan itu amblas dari kita. Kuasa Allah. Kita kehilangan hadirat Allah, kehilangan kuasa Allah, kehilangan power, kehilangan otoritas, kehilangan mandat dari Tuhan, sudah terpisah. Nah, tapi kita bersyukur bahwa karena Kristus lah, maka dikatakan bahwa sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain pada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia dikirimkan bagi kita. Sehingga inilah yang sudah dinubuatkan. Setiap nabi perjanjian lama selalu bicara tentang ini. Tentang Kristus, Yesus yang akan datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan itu semua sudah dikenapinya. Nah, jadi jelas saudara, yang pertama yang bisa mengalahkan dunia adalah iman percaya kita. Iman. Faith. Ya. Iman yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup, yang telah turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman kekal. Yesus yang pada waktu hadir ke dunia sebagai manusia biasa, tetapi telah diurapi oleh Roh Kudus, sama. Kita pun juga orang-orang yang diurapi. Amin. Dalam renungan beberapa hari ini saya tuliskan tentang urapan Allah. Pagi tadi juga masih saudara. Yesus yang pada waktu hadir ke dunia sebagai manusia biasa, tapi ia diurapi oleh Roh Kudus, yang mengatakan meskipun kita memperoleh penganiayaan, dia jelaskan itu dalam Yohanes 16:33, tetapi kita harus tabah dan menguatkan hati. Jadi karena kita hidup di dunia, dalam environment dunia yang dibawa kuasa daripada setan dan iblis, tetapi kita dikatakan kuatkanlah, tabahkanlah hatimu. Ya, dalam Yohanes 16:33, karena aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus sebagai yang sulung, dia sudah mendemonstrasikan melalui iman dia kalahkan dunia. Dan kita yang juga diangkat, diadopsi sebagai anak-anak Allah, kita mengikuti jejaknya. Yesus yang sulung, he is the firstborn, kita mengikuti dia. Kita pun juga, Yesus pun juga karena diurapi dia mampu. Setelah dia puasa 40 hari, dia pulang dari padang belantara dengan penuh urapan, penuh Roh Kudus. Nah, ngomong puasa saudara, kita baru saja kan bulan lalu 21 days Daniel fasting. Tapi ingat bahwa setiap tahun kita pun juga ada full fasting. Kadang 40 hari, kadang 21 hari. Jadi masa kita nggak puasa lagi? Haleluya. Jadi kita biasanya bukanya pas terakhir adalah Jumat Agung. Jumat Agung merupakan hari kemenangan kita. Nah, dalam 21 hari sebelum Jumat Agung berarti Sabtu depan, tanggal 18 Maret, Sabtu depan. Jadi kita akan mulai puasa lagi, 21 days full fast. Nah, terserah saudara, jadi saudara bagaimana, ya kan kalau kemarin puasa Daniel, kita nggak bisa cuma minum air putih aja, yang biasa ngopi nggak ngopi, ya kan? Terus ada lagi yang ngomong, wah saya nggak bisa kalau nggak ngopi. Saya mau beritahu saudara, itu semua dari habit, kebiasaan. Banyak ada istri saya di sini. Setelah ikuti 21 days Daniel fasting, biasalah 3-4 hari pasti pusing kepala, ya kan? Yang biasa ngopi nggak ngopi. Tapi tahu saudara, setelah selesai fasting itu, minum kopi, jadi white. Sampai minggu lalu minum kopi nggak suka lagi. Jadi sudah nggak jadi keranjingan minum kopi. Kira-kira 10 hari setelah itu baru agak membiasakan bisa minum lagi. Bayangkan, berarti ini adalah sesuatu habit yang sebetulnya dari kita. Sama dengan merokok. Merokok, ya kan?
smoking. Karena kita sudah biasa smoking, nggak enak, pusing. Ada sumpek, ya kan, smoke. Tapi begitu kita cut, memang 3-4 hari pusing. Setelah itu nggak kepingin lagi. Begitu dicoba langsung batuk-batuk. Ya saya rasa semua sama, ya kan. Apa saja, makan pun juga sama. Pertama pasti, aduh, pusing karena sudah perut kita sudah nganga sudah untuk makan. Tapi begitu kita ikutin, 3-4 hari lewat, ya, lewat saudara. Ya. Nah, saya percaya kita akan masuk dalam 21 days fasting, terserah saudara ya, saudara mau full sampai sore ya, atau ya saya kuatnya cuma setengah hari Tuhan, it's okay. Yang penting kita step out, yang penting kita melangkah saudara. Sehingga waktu kita melangkah, kita mengambil satu komitmen bersama-sama, saya yakin bahwa apa saja, karena kita dalam fasting kita juga pasti ada pergumulan doa, masing-masing pasti beda-beda, tapi itu akan powerful sekali, sangat-sangat powerful saudara. Ya, saudara akan banyak melihat atau mendengar kesaksian tentang how powerful fasting itu, ya, fasting and prayer. Nah, yang kedua, saya tuliskan di sini saudara, orang yang mengalahkan dunia adalah orang yang mengasihi Allah dan yang menuruti perintah-perintahnya. Iman yang benar adalah iman yang hidup, yang bergerak aktif untuk melakukan kehendaknya. Jadi iman yang hidup, iman yang mengalahkan dunia bukan iman yang mati. Yang cuma, ya aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kan ini iman percaya. Tapi ingat, Yakobus mengatakan, setan dan iblis juga percaya. Bahkan mereka gemetar, tapi mereka melakukan enggak? Enggak. Nah itu, jadi iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang bergerak, iman yang hidup, aktif untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Karena waktu kita percaya, kita mempercayakan apa yang kita percaya dengan iman kita. Sebab iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, iman dan ketaatan adalah dua hal yang saling berkaitan dan tak terpisahkan. Jadi iman dan ketaatan adalah sesuatu yang tak terpisahkan. Sama dengan mata uang. $1, yang satu gambar Elizabeth, yang satu gambar apa itu. tak terpisahkan. Ya, iman dan ketaatan sesuatu yang tak terpisahkan. Seseorang yang beriman sudah pasti akan punya ketaatan yang tinggi. Ya, demikian juga sebaliknya, seseorang itu bisa punya ketaatan karena ia punya iman yang teguh. Gak mungkin saudara. Kalau orang itu bisa taat kepada Tuhan kalau dia gak punya iman. Pasti dia punya iman. Nah, jadi orang yang punya iman pasti juga dia akan punya ketaatan. Dia akan punya komitmen. Orang yang punya iman. Nah sebaliknya orang yang taat, orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, yang mau komitmen, pasti dia orang beriman. Nah setali 3 uang. Amin. Nah seperti itu. Ya kita koreksi diri kita masing-masing aja. Karena apa yang saya tuliskan di sini, itu semuanya adalah kenyataan kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya baca di sini saudara? Kadang-kadang saudara sudah capek-capek nulis, ya kan? Apalagi saya nggak buat terjemahan bahasa Inggrisnya sih. Biasanya saya tulis dalam bahasa Inggris juga, nggak dibaca kadang-kadang. Jadi saya baca ini supaya saudara bisa ngeh juga bahwa rupanya luar biasa sekali gitu. Saya waktu nuliskan juga, saya merasakan luar biasa sekali gitu. Nah, demikian juga sebaliknya, seseorang itu bisa punya ketaatan karena ia punya iman yang teguh, ia percaya kepada siapa yang ia percayai. Contoh, seperti Nuh misalnya. Kalau ia bukan seorang yang beriman dan punya ketaatan yang tinggi, mungkinkah ia membangun sebuah bahtera yang begitu besar dan juga jauh dari pantai? Gila enggak? Gila kan? Dia dikatakan gila waktu itu. Bahkan dikatakan, saya belum survei sampai sejauh mana. Dikatakan dia bangunnya di atas gunung. Nah, orang melihat, masa orang buat kapal di atas gunung? Yang umumnya, orang buat kapal ya di pinggir laut, di pantai, dekat pantai, amin. Karena apa? Sudah jadi tinggal disuruh. Ya kan? Masa orang buat kapal jauh dari pantai di atas gunung lagi? Terus ngapain? Nah ini loh. Tapi kita lihat sebuah ketaatan. No, he doesn't care.
Dia nggak peduli. Yang penting Tuhan perintahkan, buatlah bahtera ukurannya segini. Dibuatlah. Dia nggak banyak tanya. Dia nggak banyak komplain. Ngapain saudara? Masa buat bahtera kok besar sekali, ya kan? Nah, kita lihat saudara. Ya tidak peduli dengan apapun juga, yang penting ia menjalankan perintah. Ya. Yang ketiga, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang tidak akan kompromi dengan dunia dan dosa. Jadi yang ketiga adalah iman itu tidak kompromi dengan dunia dan dosa. Yohanes dalam suratnya mengatakan supaya kita tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, ya, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jelas sekali. Ya. Jadi orang kalau masih matanya jelalatan, ya bukan di sini ya, maksud saya jelalatan itu bukan di sini, yang di luar sana. Di Jakarta mungkin. Jelalatan dalam hal apa saja. Keinginan kedagingannya kuat sekali. Ya kan? Terus self pride-nya lagi. Waduh. Social life-nya lagi. Waduh, jangan sampai kalah dengan orang dunia. Saya lagi beberapa hari ini dapat telepon dari ya kontak-kontak dari teman-teman di sana. Waduh, dia sudah nggak mampu, dimampu-mampukan untuk membuat satu pesta yang besar. Waduh, that is social life, saya katakan begitu. Umumnya di sana begitu, dibelani utang-utang, saudara. Ini bukan di sini kan, di Indo. Utang-utang, maksudnya supaya dilihat orang bahwa dia orang mampu. Nah itu loh, kayak gitu-gitu loh. Jadi, kenapa nggak hidup apa adanya ya? Ya karena ya memang ini, ya kan? Karena pengaruh dunia itu begitu kuat sekali, social life yang ada di lingkungan kuat sekali. Tapi seorang yang beriman dia nggak care dengan itu. Doesn't care, doesn't matter. Saya ya begini aja, no ya begitu. Dia nggak peduli, biar apa kata orang. Yang penting apa jadi perintah Tuhan, aku laksanakan. Kita coba lihat ayat yang sudah saya buka. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, without faith is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who honestly seek Him. The Greek word mista podotes yang diterjemahkan upah. Orang kalau sungguh-sungguh mencari Tuhan akan dapat upah. Ya, di sini katakan di sana apa? Memberi hadiah. Tuhan akan memberikan hadiah. Ya, Tuhan akan menghadiahi dia. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, dia akan dihadiahi oleh Tuhan. Karena iman, nah ini tadi yang saya maksud. Maka dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Iman itu melakukan apa yang tidak kelihatan. Maka kata Rasul Paulus, kalau kelihatan ya bukan lagi iman. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu yang menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, saudara. Ya, saya garis bawahi, it was by faith that Noah built a last boat to save his family from the flood. He obeyed God. Ia mentaati perintah Tuhan. Dengan taat. Ini tadi yang saya katakan bahwa mungkinkah seseorang itu membangun bahtera ya, jauh dari pantai. Gak masuk akal. Tetapi itu yang dilakukan oleh Noah. Dia gak melihat, tetapi dengan imannya dia yakin apa yang Tuhan katakan. Selamatkan seluruh keluargamu, buatlah bahtera. Setelah bahtera jadi,
maka dikirimkan Tuhan seluruh binatang-binatang. Karena Tuhan akan basmi dunia. Dan Nuh sekeluarga diselamatkan. Nuh sekeluarga diselamatkan. Seluruh dibasmi habis. Ya, kita tahu cerita tentang itu. Coba, kalau iman tidak bekerja, iman Nuh tidak bekerja, dia nggak akan selamat. Kalau dia dengerin apa kata orang, ya, lu gila ya, masa bangun bahtera di atas gunung, masa nggak bangun di tepi pantai? Kalau orang bangun kapal ya, tepi pantai lah, tinggal nyurung. Dia bisa diketawain, tapi dia nggak peduli. He doesn't care. This is iman. Iman tidak melihat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia percaya. Makanya dia percaya dengan apa yang dia percayai. Yang dia percaya apa? Kata-kata Tuhan, firman Tuhan yang dipercayai. Nah, kita ini sekarang mau percaya kepada siapa? Kepada firman Tuhan, apa kata orang? Apa kata dunia? Apa kata sains? Apa kata apa saja? Kalau saya sih pribadi saudara, saya cenderung 100% saya lebih percaya kepada Tuhan. Kata-kata firman. Karena kata-kata firman itulah yang menghidupkan. Kata-kata firman itulah yang akan membangun kita. Yang akan memberikan iman kepada kita. Ingat, iman datang dari mana? Dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman. Saudara mendengar firman, bagi ini saudara dibangkitkan. Tapi nanti pulang dari sini keluar, bisa meliut. Maka saudara, penting sekali mulut kita sendiri mengucapkan firman. Karena kalau kita mendengar dari orang, oke, tapi sampai seberapa kekuatannya? Mendengarkan dari mulut kita sendiri. Saya tiap hari kata-kata firman saya selalu lempar. Saudara. Engkau dahsyat Tuhan. Saya gini aja sudah merasakan. Karena tidak semua orang katakan dahsyat. Tidak semua orang. Banyak orang mengeluh. Saudara. Mengeluh. Engkau luar biasa Tuhan. Apalagi kalau saya jalan pagi saudara, saya teriak-teriak di lapangan saudara, saya nggak peduli. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. There's no one like you. You are Lord of Lords and King of Kings, the Creator of heaven and of how great you are. Wush. Ini aja saya sudah rasakan sesuatu connect saudara. This is firman. Apa yang saya katakan? Firman. Saya katakan firman. Gak mungkin Allah itu akan declare dirinya sendiri. Akulah Tuhan. Akulah. Ya dia ingin supaya anak-anaknya yang sudah diadopsi, yang sudah diangkat, yang sudah ditebus. Itu untuk bisa declare. Waktu kita declare firman. Bush. Jadilah seperti apa yang kita imani. Amin. Ini penting saudara. Sangat penting dengan dunia yang menghimpit kita orang-orang percaya. Oh. Saya dengar dari Fani di sekolah, kan dia masuk sekolah Kristen anaknya. Peraturan pemerintah baru keluar. Bahwa apa? Sekolah Kristen harus menerima guru-guru yang bukan Kristen. Berarti apa? Semua benteng kekuatan kekristenan akan diterobos oleh kekuatan dunia. Saudara. That is happen. Now. Sekarang sekolah Kristen kan dia punya value tersendiri, punya iman sendiri untuk mengajarkan iman kepada murid-muridnya yang notabene pasti Kristen. Tapi mereka mau masukkan, tidak boleh kalau cuma gurunya Kristen. Itu diskriminasi namanya sih. Happening now. Akan terjadi terus. Kalau kita nggak kuat iman kita saudara. Makanya maximize your time. Maksimalkan waktu kita. Terutama dalam membangun iman. Karena temanya adalah membangun iman. Supaya kita apa? Nggak kandas. Supaya kita nggak. Amin. Move on. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Apa? Tepat. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Noah did everything exactly as God commanded him. Kejadian 6:22. Setelah itu Tuhan perintahkan lagi. Dia katakan lagi.
Lalu Nuh melakukan segala ini dengan Tuhan kepadanya. Ayat pasal 7 ayat 5-nya. Saudara baca sendiri. Ada beberapa kali Nuh melakukan. Dia nggak melihat, dia nggak peduli. Bayangkan nggak ada hujan, nggak ada apa, panas antang-antang mungkin. Tahu nggak antang-antang? Panas antang-antang. Ya, saya nggak tahu bahasa ininya apa, panas antang-antang. Panas sekali waktu itu mungkin. Terus Nuh bawa masuk anak-anaknya semua. Binatang-binatang masuk semua. Terus orang kan mikir, ngapain lu? Kalau nggak orang gila masuk bahtera, airnya nggak ada lagi. Ya kan bahteranya jauh dari laut, dari air, dari pantai. Kok masuk ke dalam bahtera semua? He doesn't care. Dia nggak peduli. Iman yang benar itu, iman yang mengalahkan dunia. Nggak peduli dengan apa kata orang. Yang penting aku melakukan Tuhan. See? Ia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Luar biasa nggak? Luar biasa. Makanya Tuhan melihat ketika Tuhan akan membasmikan seluruh manusia, dia ingat bahwa Nuh beriman kepada dia. Saudara baca. Nuh itu berkenan karena dia percaya kepada Tuhan. Jadilah saudara orang-orang percaya yang dikenan oleh Tuhan. Amin. Sebab apa kalau dikenan? Nanti ada apa-apa Tuhan kasih tahu kita. Tuhan kasih tahu kita karena dia berkenan. Lihat, waktu Tuhan akan basmi Sodom dan Gomora, dia ngomong, masa kita nggak kasih tahu Abraham? Siapa Abraham di sini? Mengapa dia begitu berharga di mata Tuhan? Karena Abraham berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mau basmi Sodom dan Gomora. Dia kasih tahu kepada Abraham, aku akan basmi. Kemudian tawar-menawarlah Abraham di sana. Tuhan, kalau ada 50 orang percaya, masa kamu mau basmi? Tidak. Kalau ada 45 Tuhan? Tidak. Kalau 40 Tuhan? Tidak. Kalau 30 Tuhan? Tidak. Kalau 20 Tuhan? Tidak. Kalau 10? Tidak. Pergi Tuhan sudah. Karena sampai kapan ini tawar-menawar ini? Dahsyat saudara. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Ibrani 11. Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, tentang Barak, tentang Simson, tentang Yefta, tentang Daud dan Samuel dan para nabi dan yang lain-lain. Kita akan kekurangan waktu. Karena orang-orang beriman dia mau terobosan-terobosan yang dahsyat. Yang karena iman, tiga-tiga telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Yang karena iman mengamalkan kebenaran. Yang karena iman memperoleh apa yang dijanjikan. Hai, dengar jemaat Tuhan. Mendapatkan apa yang dijanjikan. Iman. Menutup mulut singa-singa. Ya kan, memadamkan api. Dicemplungkan ke dalam api yang menyala-nyala. Sadak mesat dan Abednego. Gak mempan. Gak mempan saudara. Daniel dilempar ke lubang gua singa yang kelaparan. Singa yang gak makan berminggu-minggu. Gak tertarik dengan Daniel. Karena Tuhan buat bungkam dia punya mulut. Tapi ketika Daniel diangkat, yang ngelaporin Daniel dimasukkan belum sampai di tanah. Baru di atas, dipapak. Push. Habis seluruh keluarga yang ada. Karena apa? Iman. Iman. Let's wake up, church. Memadamkan api yang dahsyat ini tadi yang saya maksud. Mereka telah luput dari mata pedang. Saya garis bawahi. Telah apa? Sama-sama beroleh kekuatan dalam kelemahan. Karena apa? Iman. Kalau ada di antara kita yang mungkin lemah saat ini. Ingat saudara. Iman yang akan membangun kita. Yang akan menguatkan kita. Yang akan menghibur kita. Iman. Apa itu iman? Sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percaya itu akan terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang kita harapkan, tapi belum kita lihat. Tapi itulah yang terjadi dalam hidup kita. Itu iman. Gak peduli saudara, keadaan ekonomi, dunia, interest, up.
Anak-anak Tuhan tetap dipelihara, saudara. Nggak tahu bagaimana caranya Tuhan. Amin. Nggak perlu ada pun dikhawatirkan. Dunia akan terus semakin chaos, nggak akan semakin baik, saudara. Oleh sebab itulah perlu kita membangun iman. Build up your faith. Sampai iman ini bisa mengalahkan dunia, saudara. Karena ini sudah dituliskan. Bahwa siapa yang mengalahkan dunia? Ya itu tadi. Orang-orang yang percaya. Orang-orang yang imannya move, bergerak. Luar biasa sekali. Dan yang ketiga dari iman yang tidak kompromi dengan dunia. Iman yang tidak committed dengan dunia. Saudara dan saya. Amin. Buktinya apa? Kita ada pagi hari ini. Karena kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Luar biasa, saudara. Dalam pandangan Tuhan, wow, luar biasa. Anak-anakku ini melihat saudara kita datang beribadah. Kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada apa-apa Tuhan akan kasih tahu kita, saudara. Amin. Masih ada enggak? Ayat terakhir. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebanyak biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bagi yang siapa itu? Yang percaya. Nggak ada yang mustahil. Dan ini kata-kata Tuhan sendiri. Nggak ada yang mustahil bagi yang percaya. Masalahnya kita ini percaya. Tapi ada ayat kan, ya Tuhan aku percaya. Ampunilah aku yang tidak percaya. Jadi percaya tapi nggak percaya. Percaya, iya percaya aku. Tapi ampunilah Tuhan aku yang tidak percaya. Ya, saya pernah bawa khotbah itu. Mari saudara, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Biarlah semua yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, jadilah sesuai dengan apa yang Dia telah lakukan untuk kita. Waktu kita masih terhilang, Dia datang mencari kita. Ingat itu, remember that. Dia temukan kita dengan cara yang masing-masing pasti berbeda. Sehingga kita ada dalam Dia. Firman Tuhan katakan, Dia tebus kita. Dia ampuni kita. Dia selamatkan kita. Dia benarkan kita. Kita ini gak benar. Dibenarkan. Dikuduskan. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, mari kita hargai itu. Supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya. Meskipun kita gak melihat. Kalau kita pasti setelah meninggalkan dunia yang kita masuk surga, belum melihat. Tapi kita percaya bahwa semua yang dikerjakan Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia bagi kita yang percaya. Amin, saudara. Amin. Mari gereja Tuhan, hari-hari ini biarlah kita terus bertumbuh. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana jemaat Tuhan sedang diayak, saudara. Yang gak kuat akan terlempar. Tapi yang kuat akan semakin terus menapak semakin kuat. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang semakin menapak semakin kuat. Yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari musisi dan singer bisa maju ke depan. Lord, I come to you. Let my